Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nefrinda Meagesi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas sistem penghantar obat. Berikut ada 4 soal yang akan saya jawab. 1. Jelaskan pengertian dari Target Drug Delivery System atau penghantaran obat yang ditargetkan. Merupakan suatu metode pengobatan yang melibatkan peningkatan obat dalam satu atau beberapa bagian tubuh dibandingkan dengan penghantaran obat yang lain. Sistem penghantaran obat ini hanya bekerja untuk pada beberapa bidang yang telah ditargetkan di dalam tubuh. Sistem pengantaran ini juga dapat meningkatkan efikasi perawatan dan juga mengurangi efek samping. 2. Jelaskan keuntungan dari Target Drug Delivery System. Keuntungan dari metode ini yaitu meningkatkan efikasi atau kemanjuran pengobatan, lalu dapat menurunkan efek samping, meningkatkan lokasifikasi spesifik, meningkatkan kepatuhan pasien karena minum obat dapat dipersingkat, dan menurunkan dosis obat, lalu farmakokinetiknya dapat dimodulasi, dan terkontrol biodistribusi. 3. Jelaskan aplikasi Target Drug Delivery System. Di antaranya itu ada sistem penghantaran berbasis nanoteknologi. Pada umumnya, nanomaterial dipelajari untuk sifatnya dan kemudian mulai digunakan secara berbeda. Lalu, nanoteknologi ini muncul karena komplikasi yang terlibat dalam penggunaan bahan berukuran besar untuk pemberian obat, seperti kelarutan yang buruk, bioavailabilitas yang buruk, inefisiensi terapi, efek samping, dan kebutuhan untuk pengiriman obat ditargetkan. Lalu aplikasi selanjutnya itu untuk konjugat obat polimer. Ini timbul dari terapi polimer yang terdiri dari polimer yang terlarut dalam air terkonjugasi ke obat secara kimia dengan bantuan Kopler yang dapat terurai secara hayati. Selanjutnya ada nanopartikel hibrida lipid polimer. Ini dapat dendrimernya merupakan struktur nanosintesis unimolekuler bercabang dengan ukuran sekitar 20 nanomikro, terdiri dari inti atau titik fokus, beberapa lapisan bercabang, unit berulang, dan kepadatannya tinggi. Selanjutnya ada hidrogel, partikel nano terbungkus di dalam membran trombosit manusia. Lalu ada nanokapsul, ini merupakan ada pendekatan lain seperti penargetan ligan. Lalu ada niosom yang merupakan vesikel mikroskopis yang dirakit sendiri yang terdiri dari surfaktan non-ionik kolesterol. Lalu ada kapsul pintar dengan rilis payload spesifik dengan lokasi gastrointestinal, dan yang terakhir ada antibodi monoklonal terapi. 4. Jelaskan strategi drug delivery system. Strategi ini ada dua, yaitu penargetan pasif dan penargetan aktif. Penargetan pasif ini didasarkan pada akumulasi obat di daerah sekitar lokasi target. Kemudian pada penargetan aktif melalui penggunaan interaksi reseptor ligan. Penargetan aktif ini menggambarkan penargetan obat interaksi. Namun, interaksi antara ligan dan reseptor hanya mungkin terjadi ketika keduanya dekat. Pengiriman obat yang tersedia saat ini pada sistem dapat mencapai target berdasarkan sirkulasi darah dan ekstravasi. Karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa penargetan reseptor aktif sebenarnya berarti interaksi ligan dengan reseptor, tetapi itu terjadi hanya setelah sirkulasi darah dan ekstravasasi.
Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.